Rahanmu. Oh hiasi
ada di tempat ini. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas kemurahan, atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus sendiri yang memimpin kami Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau sendiri Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu merasa kemurahan Tuhan senantiasa hadir di tempat keluarga saudara? Haleluya. Mari kita akan pujikan pujian sore hari ini, kasih Allah tiada berkesudahan, karena kasih Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, semurni
pujian tiada terukur. Tiada terukur. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena Yesus telah mengasihi kita. Kita harusnya terus bersandar dan berserah pada Tuhan. Haleluya. Selamanya, amin, haleluya.
Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami bersama malam hari ini. Kami rindu kehidupan kami, keluarga kami, bahkan apapun yang Engkau percayakan atas hidup kami. Engkau pakai hidup kami seturut dengan kehendak dan rencanamu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga persekutuan eklesia malam hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Malam hari ini dan kami rindu Tuhan. Ada sesuatu yang indah terjadi atas hidup kami. Dan kalau kami pulang, kami pun boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur, sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam, haleluya. Puji Tuhan, apa kabar malam hari ini? Bersyukur kepada Tuhan, puji nama Tuhan, terima kasih buat pemimpin pujian. Pujian terakhir tadi dikatakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Persoalannya begini Bapak Ibu, paham betul enggak apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Sekali lagi saya katakan, seringkali saya renungkan dalam kehidupan saya dan saya sempat khawatir jangan sampai apa yang saya lakukan selama ini di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam bisnis itu tidak sesuai dengan rancangan Allah. Dan itulah sebabnya menjadi satu kerinduan saya, kami sekeluarga tentunya berusaha bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup sesuai dengan rancangan Allah. Sementara saya nyopir, ya ada suatu tempat, koordinator eklesia katakan, Om temanya apa? Saya jawab, sak njaluk ya apa wis sembarang. Ya manut pembicara. Sementara dalam beberapa singkat tidak tahu mau nyeplos, ya wis cintaku 100% ya. Bareng ngomong ngono bingung, ke ngomong apa ki ya? Yang jelas 100%, amin. 100%. Kalau Bapak Ibu mendengar kata 100%, apa yang terpikir dari Bapak Ibu? Diskon sak babone, amin. Kalau ada orang ngomong orang itu 50%, apa yang kalian Bapak Ibu pikir? Separuh ya. Berarti kalau separuh, 50 separuh, berarti 75. Telung berapa? Kalau 90? Kalau 90 tidak genep. 100% ini genep. 100% ini kalau saya boleh artikan itu sesuatu yang maksimal. Walaupun ada yang 200%, 300%. Tapi ukuran 100% itu maksimal. Nah Tuhan mau ternyata begini. Setelah saya renungkan, Tuhan jujur sampai kemarin malam saya masih bingung, opo ya, ngomong opo ya. Terus tadi pagi jam 5 Tuhan taruh sesuatu dalam hidup saya untuk sampaikan itu. 100%. Artinya ketika kita ini mengikut Tuhan, ketika kita ini dipercaya dalam banyak hal dalam hidup ini, Tuhan tidak mau kita ini melakukan setengah-setengah, apalagi setengah edan ya. Tapi Tuhan mau kita lakukan dengan segenap, dengan utuh, dengan maksimal. Di dalam Lukas pasal yang Markus pasal yang ke-12, mari kita akan baca ayat yang ke-30. Saya tertarik ada satu kata segenap yang diulang-ulang di dalam yaitu hukum kasih ini. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Mari kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu? Yang tidak bawa Alkitab sudah temu?
Belum, sebentar. Iya, oke. 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya tidak bahas tentang yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu, tapi saya hanya ingin Bapak Ibu fokus kata segenap. Katakan sama-sama, 2, 3. Segenap sama 2 genap itu banyak mana? Segenap itu rasanya sudah tidak ada lagi, artinya sudah benar-benar genap ya. Genap itu tidak ganjil, amin. Ya, segenap, artinya benar-benar utuh. Dan Tuhan mau ketika kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap, dikatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, sampai 4 kali. Dan kata yang diulang-ulang di dalam sebuah ayat firman Tuhan, itu menunjuk satu hal yang perlu diperhatikan serius. Dan saya menangkap di sini bagaimana ketika Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, Dia pun bukan mati etok-etokan, tapi mati sungguh-sungguh. Artinya total, maksimal. Dia melayani kita manusia, Dia berkorban secara maksimal dengan segenap hati, jiwa, pikirannya, sampai yaitu Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Saya mau luruskan, jangan sampai kita punya pemahaman Yesus mati karena disalib. Memang Yesus mati ketika disalib, tapi kematian Yesus bukan karena salib tidak pernah membuat Yesus mati. Yang membuat Yesus mati karena Yesus mau menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Karena Dia Allah, saudara. Dan ketika Dia mau melakukan ini, sekali lagi, Dia lakukan total, maksimal. Dan ini satu contoh yang harus kita teladani, khususnya suami istri, pasangan. Jadi jangan kita terlalu berani ngomong saya itu cinta berat, saya terlalu cinta. Cintaku terlalu besar kepada istriku, kepada suamiku, sebelum kita mau berani mati bagi pasangan kita. Ada pasangan muda-mudi masih pacaran. Ketika dia sedang berjalan di sebuah hutan, kemudian adalah beruang yang nyelonong. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia lari tinggalkan tanpa dipikirkan bagaimana pacarnya. Rupanya yang cewek ini ngerti teorinya bagaimana, sudah pernah mempelajari soal beruang, pura-pura mati, saudara. Sehingga apa? Beruang hanya mengendus-ngendus dan tidak mengapa-ngapakan cewek ini. Nah, setelah beruangnya pergi, cowoknya datang, tidak apa-apa adik. Terus ngomong begini, beruang tadi ngomong apa sama kamu? Ceweknya dengan tenang ngomong, dia tahu jangan pernah menikah dengan suami pria yang tidak bertanggung jawabnya. Ternyata beruang pun ngerti mana pria yang bertanggung jawab dan tidak, saudara. Jadi mari kita belajar ketika kita ini dipercayakan oleh Tuhan lewat keluarga kita, lewat pasangan kita, suami, istri kita, Tuhan mau kita memiliki kasih yang Tuhan punya, amin. Yaitu kasih yang segenap, kasih yang utuh. Nah, untuk memiliki kasih yang utuh itu tidak gampang. Dan ada 2 hal yang saya mau katakan di sini. Mari kita buka Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Sedikit saya mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Kristina. Ada satu kisah di situ, seorang perempuan yang mengasihi Tuhan sehingga dia mengorbankan hartanya berupa minyak narwastu, kemudian membasuh kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Pertanyaannya, mengapa perempuan ini mau melakukan ini? Yuk kita baca, kita baca mulai ayat 40. Lukas pasal 7 ayat 36. Lukas pasal 7 ayat yang ke-40. Saya potong mulai ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar,
yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Yesus sampaikan perumpamaan ini, sampaikan kiasan ini karena Simon mulai ataupun orang-orang di sekitar itu mulai ragu, mulai heran, mulai merasa tidak nyaman dan sebagainya. Mengapa perempuan ini berani mengorbankan minyak yang mahal harganya untuk membasuh kaki Yesus? Ada dikatakan di situ ada 2 orang yang berhutang, satu berapa? 500 dinar, satunya berapa? 50 dinar. 1 dinar itu adalah ukuran upah buruh pada waktu itu, buruh sehari. Dan kalau hari ini kita sepakati berapa? 50.000, 80.000 atau 100.000? 100.000 ya? Ya, yang masih gajian 50.000 ya jangan tersinggung ya. Oke, 100.000 sepakat. Berarti kalau 500 dinar berapa? 500 kali 100.000. Wah ini enggak biasa, enggak siap jadi orang kaya ini. Berapa? 50 juta. Kalau 550 dinar berarti tinggal ngurangin nolnya 1. Berarti berapa? 5 juta. Bandingannya berapa? 500 juta dibanding 50 juta dibanding 5 juta. Seperberapa ini? 1/10-nya ya, 1/10. Nah, kemudian satu orang yang utangnya 50 juta, pernah punya utang 50 juta terus dianggap lunas? Belum pernah ya. Ada 2 alasan, karena belum pernah hutang, yang kedua tidak ada yang ngutangi ya. Yang 50 juta dilunaskan, yang 5 juta juga dilunaskan. Yesus ngomong, kira-kira siapa yang paling berterima kasih ini yang mana? Ya, jelas ya, kalau ukuran duit itu gampang ya. Paling berterima kasih pasti yang dibebaskan 50 juta. Sampai di sini saya pengen sharing sebentar. Apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Mengapa perempuan ini berani mengorbankan minyaknya dan menyeka Yesus, menyeka kaki Yesus? Monggo ada yang ngasih pendapat? Yang bisa menjawab dengan tepat besok Minggu bebas kolektor. Bapak Ibu nangkap apa dari perumpamaan yang Yesus katakan tadi? Jadi Yesus ingin membukakan satu wawasan kepada Simon, kepada orang di sekitar situ. Untuk bisa memiliki kasih yang utuh, kasih yang 100%, kasih yang segenap tadi. Hal pertama yang harus kita temukan, yang harus ada dalam diri kita adalah alasan mengapa kita ini mengasihi. Mengapa perempuan tadi berani mengorbankan hartanya dan menunjukkan kasihnya kepada Yesus? Karena dia memiliki alasan yang kuat. Karena dia telah berhutang kepada Yesus. Dia telah berhutang pertolongan Tuhan yang begitu nyata, yang begitu luar biasa. Sehingga rasa terima kasihnya dia wujudkan dengan rela memberikan hartanya tadi. Hal pertama yang saya mau tekankan di sini, kita harus temukan alasan mengapa kita berbuat kasih. Alasan mengapa kita ini setia ke gereja.
Alasan mengapa kita ini melayani. Alasan kita ini mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak. Jangan kita puas dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita next level. Seringkali saya katakan apa, bagaimana, mengapa. What, how, why. Dan kita harus jangan sampai sebatas apa yang kita lakukan. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Ibadah. Berikutnya, bagaimana Bapak Ibu ibadah hari ini? Sungguh-sungguh. Tapi tingkatan yang paling tinggi, mengapa Bapak Ibu ibadah? Ini yang menentukan ibadah Bapak Ibu dibenarkan. Ini yang menentukan ibadah Bapak Ibu dendak daknyeng, banyak daknya, sering nyengnya. Tapi yang menyebabkan ibadah kita benar-benar ibadah yang konsisten, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang terus-menerus dilakukan. Ketika kita menemukan alasan mengapa kita beribadah. Kalau alasannya hanya supaya ketemu teman-teman, maka alasan itu tidak menjadi kuat. Kita ini terus bisa beribadah. Ketika teman kita sedikit sewot, teman kita kurang ramah dengan kita, maka itu menyebabkan kita ini tidak rajin ibadah. Saya masih banyak menemui, sekalipun itu orang Kristen, ketika orang itu diperlakukan baik, dia akan berbuat baik. Tapi ketika temannya sedikit lupa berbuat baik, maka kebaikannya pun menjadi hilang. Why? Mengapa? Karena alasan dia berbuat baik, karena untuk mendapatkan kebaikan itu. Demikian juga ketika pasangan suami istri ditentukan oleh Tuhan, awalnya diberkati di gereja. Mereka saling berjanji, mengikat janji di hadapan Tuhan, hambanya dan keluarga. Berjalannya waktu dalam satu pernikahan, alasan itu menentukan apakah pernikahan, apakah kasih seorang suami dan istri itu menjadi langgeng atau tidak. Ditentukan bagaimana dia memiliki alasan yang kuat. Kalau alasannya ukurannya hanya uang belanja, maka ketika uang belanja itu berkurang, kasihnya menjadi berkurang. Setuju? Kalau ukurannya uang belanja. Kalau ukurannya itu ketampanan fisik, maka berjalannya waktu, muka mulai keriput, maka kasih itu juga mulai pudar. Kalau ukurannya itu kebaikan pasangan, kalau ukurannya itu cintanya pasangan, maka ketika pasangan kurang mencintai, ketika pasangan kurang peduli, maka kasihnya juga semakin tawar. Pertanyaannya, alasan apa yang ada pada diri Bapak Ibu terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap anak-anak? Itu sangat menentukan. Kasih Bapak Ibu, cinta Bapak Ibu itu utuh atau tidak, 100% atau 90, 80 atau 70. Seringkali saya mendapatkan alasan begini, mengapa kamu sudah tidak begitu peduli dengan pasanganmu? Bagaimana peduli? Dia tidak peduli dengan saya. Dia cuekin saya, dia tidak ngerayakan saya. Bahkan ketika pulang dari kantor, yang dicari bukan saya, tapi burungnya itu yang di belakang itu. Ketika pulang yang dicari bukan istrinya, bukan suaminya, tetapi mungkin cucunya. Ya, ada yang mulai punya cucu ya, belum ada ya eklesia ya. Setelah saya renungkan Bapak Ibu, ternyata ketika kita ini memiliki alasan yang salah,
maka kasih kita tidak mencapai yang namanya kemaksimalan. Kasih kita tidak mencapai yang namanya utuh atau 100%. Saudara. Sehingga pernikahan yang seharusnya bisa dinikmati menjadi pernikahan yang panas dalam. Ya. Sakit panas dalam itu pernikahan yang bagaikan api dalam sekam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah menyatakan kasih-Nya secara utuh, secara total dalam kehidupan kita. Karena Dia punya alasan sedang melakukan kehendak Bapa. Sehingga rela mati di atas kayu salib. Dan setiap pernikahan orang percaya seharusnya juga memiliki satu alasan mengapa tetap mengasihi seseorang. Karena dia sedang melakukan kehendak Bapa, yaitu menjadi alat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya tertarik satu kisah. Seseorang yang sukses menurut ukuran dunia, ya, dia pinter dan ayahnya seorang pemimpin sekolah Alkitab. Ya. Berjalan waktu ayahnya semakin tua, akhirnya dipanggilnya anaknya ini untuk meneruskan kepemimpinan dalam sekolah Alkitab. Dia pada posisi yang puncak, dia posisi karirnya yang cukup berhasil, tapi akhirnya dia menangkap satu tugas yang baru ini. Singkat cerita, setelah berganti kepemimpinan, ternyata anak ini bisa memimpin sekolah Alkitab semakin berhasil, semakin besar, semakin sukses. Sekolah Alkitab ini semakin berkembang. Tapi suatu saat Tuhan izinkan istrinya sakit. Dalam kondisi sakit, istrinya sampai tidak mengenali dirinya lagi. Lupa. Enggak tahu sakit apa namanya itu? Yang menunggu ya. Lupa. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemimpin sekolah Alkitab dan dia ingin fokus dengan istrinya. Woi, banyak yang komplain. Mengapa kamu harus meninggalkan pekerjaan? Bukankah bisa itu diwariskan? Bukankah itu bisa didelegasikan oleh seorang suster? Kamu tetap bisa memimpin sekolah Alkitab. Bahkan ada yang konyol yang ngomong begini. Kalau engkau tinggalkan pekerjaanmu sebagai pemimpin sekolah Alkitab dan engkau ngurus istrimu yang padahal dia sudah tidak kenal kamu. Engkau sedang keluar dari rencana Allah. Wow, rohani banget. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dikit-dikit dihubungkan dengan pelayanan, dikit-dikit dihubungkan dengan rohani. Ya. Kalau kita tidak mengerti pemahaman yang betul menjadi salah. Pria ini ngomong begini. Saya tidak peduli orang ngomong apa tentang diriku. Apalagi saya tidak peduli orang ngomong saya keluar dari rancangan Allah. Tetapi saya pernah berjanji kepada wanita ini. Ketika masuk dalam satu pernikahan. Walaupun dia tidak ingat saya lagi. Tapi saya tetap ingat bahwa saya pernah mengikat satu perjanjian. Untuk hidup semati, untuk setia sampai mati, sampai maut memisahkannya. Ketika saya mendengar kesaksian ini, dalam hati saya pun berdoa, bisa enggak saya seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan itu membuat seseorang itu kuat dan memiliki kasih yang segenap, kasih yang utuh. Tapi ketika alasan kita salah, alasan kita tidak sesuai dengan rencana Allah, alasan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, saya berani pastikan apapun yang Bapak Ibu lakukan akan menjadi sia-sia. Dan tidak awet, tidak langgeng, saudara. Coba temukan nanti. Kemarin sharing ada bimbingan pranikah. Ya sempat tanyakan, gimana kalau ada persoalan seperti ini? Seperti ini. Ternyata jawabannya beda. Harus ini, saudara. Dari situ saya coba sampaikan, akhirnya ketemu titiknya. Seharusnya seperti itu ya. Coba nanti
rumah tangga suami istri, coba seringkali sampaikan. Termasuk ketika menemukan persoalan apa, coba disampaikan. Saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan sekali lagi. Untuk bisa memiliki kasih yang utuh, yang pertama temukan alasan mengapa berbuat kasih. Ayat 44 saya bacakan. Ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Rumah tangga gambaran, ada pondasi, ada tiang, ada tembok, tapi saya mau katakan kalau itu dibangun sedemikian rupa walaupun lantainya dari emas, tetapi kalau tidak ada atap yang nutup, rumah itu tidak bisa jadi lengkap. Atap ini seringkali berbicara tentang pengampunan. Ketika kita tidak bisa mengampuni pasangan, ketika kita masih mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, jangan harap rumah tanggamu bisa engkau menikmati dengan bahagia. Sedikit orang yang pasangan yang sedikit mengampuni, sedikit berbuat kasih. Tapi ketika pasangan itu memiliki roh pengampunan yang total, yang segenap tadi, saya berani pastikan pernikahan Bapak Ibu, pernikahan rumah tangga seseorang itu akan bisa dinikmati. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, ada enggak pengampunan yang total itu, saudara? Puji nama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-12, kisah yang sama tapi versi penulisannya beda. Kalau tadi ditulis, ini ditulis oleh Yohanes, dikatakan begini, Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastum murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari muridnya Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastum ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Diketemukan di sini Yudas membuat angka 300 dinar. Berarti kalau 1 dinar 100.000 berarti berapa ini? 30 juta. Pernah beli minyak 30 juta kemudian buat oles-oles badan? Yudas ini paham betul angka karena dia bendahara. Bayangkan 30 juta atau 300 hari dia bekerja, hasilnya rela dipersembahkan. Mengapa itu bisa? Karena dia punya alasan yang kuat. Karena Tuhan begitu besar mengasihinya dan dia punya hutang yang besar terhadap kasih Tuhan dan ingin dibalasnya. Ketika kita menemukan alasan yang kuat, maka yang dibutuhkan adalah kerelaan hati. Kerelaan hati kita untuk rela berkorban. Tidak peduli berapa dinar harganya, tidak peduli berapa besar yang harus dikorbankan. Ketika alasan itu kuat dan memiliki hati yang rela, maka 300 dinar bagi Maria, seorang perempuan ini tidak ada artinya. Kerelaan hati dibutuhkan untuk kita melengkapi yang namanya tadi alasan yang kuat dalam kita mengasihi Tuhan.
Ketika kita menemukan ini, memiliki kerelaan hati, saudara, maka kita akan mengalami yang namanya kasih yang segenap tadi, kasih yang utuh tadi. Saya menemukan begini juga banyak di dalam pasangan suami istri itu, ketika dia sudah menikah, berjalannya waktu, bahkan juga berkat-berkat secara materi dipercayakan kepada Tuhan. Tapi akhirnya masih juga punya roh seperti Yudas ini. Apa-apa selalu diukur dengan uang. Ya, selalu diukur dengan uang. Saya percaya Bapak Ibu suka dengan uang. Amin. Termasuk yang ngomong ini. Tapi soal ukuran kasih Allah, ukuran soal yaitu anugerah Allah, kemurahan Allah, terlalu picik ketika kita ini mengukur semua dengan uang. Yudas selalu diukur dengan uang, eman-eman. 300 dinar, ini hanya untuk membasuh kaki Yesus. Tetapi Maria, dia mau lakukan itu, saudara. Dia mau lakukan itu. Karena apa? Satu tadi, punya alasan yang kuat. Yang kedua, dia memiliki kerelaan hati. Kerelaan hati untuk mewujudkan alasan tadi, yaitu rela berkorban. Omong kosong, kalau pasangan itu ngomong aku mengasihi, tapi tidak pernah rela berkorban. Disuruh ngantar ke Indomaret aja tidak mau turun sampai masuk ke dalamnya. Ada di sini? Saya sering ngamati di toko ya, ketika belanja kemudian bayar suami istri ya. Semua barang dibawa wanita, tapi suaminya bawa HP sama kontak, saudara. Di sini tidak ada, saudara, hanya di toko ketika orang-orang belanja, saudara. Bagaimana mungkin dikatakan memiliki kasih yang segenap tapi tidak pernah rela berkorban bagi pasangan, saudara. Orang yang memiliki alasan yang kuat dan mau rela berkorban, orang itu akan menemukan atau pasangan itu akan menemukan kasih yang utuh tadi. Dan saya pesan begini kepada pasangan, jangan pernah berkata, istriku atau suamiku seperti itu karena aku. Tapi saya rindu Bapak Ibu menemukan, memiliki pemahaman seperti ini. Aku jadi ini, seperti ini karena istriku, karena suamiku. Ada suami istri yang sudah menikah beberapa tahun, kemudian ketemulah dengan sang mantan. Ya. Suaminya dipercayakan menjadi direktur dan istrinya mendampingi. Kemudian suaminya ngomong begini, loh ketika ketemu dengan mantan istrinya, loh itu loh mantanmu, dia jadi kok bukan direktur tapi kondektur ya. Yang ngomong gini, loh coba kamu dulu menikah ambek itu, kamu jadi istrinya kondektur. Nah, kalau menikah dengan aku jadi istri direktur, saudara. Kemudian istrinya ngomong, jangan salah, Dul. Kalau sampean orang menikah dengan aku, sampean jadi kondektur dan pacarku itu jadi direktur. Ngerti yang saya maksud ya? Jangan kita sok terlalu menghakimi bahwa kesuksesan seseorang atau pasangan kita itu karena aku. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu memiliki pemahaman bahwa saya ada ini selain karena kasih Tuhan, juga karena peran istri, peran suami yang mendampingi kita. Amin. Saya bisa manggil istri saya. Tadi saya buat ngomong gini. Nanti kalau spontan saya ngajak maju ngomong apa? Embuh, kadang saya enggak tahu juga, enggak tak skenario enggak ada maju, tapi ini tadi tahu-tahu digerakkan ya. Dedek sekarang dia. Kok nyapo ya, saudara. Tapi saya katakan tadi, kamu harus percaya, saya orangnya kalau nyuruh juga terukur, enggak suruh ini. Saya itu enggak pernah punya mantan, saudara. Ya.
Walaupun sejak muda dulu saya itu digila-gilain cewek, saudara. Maksudnya begini, ketika cewek lewat saya terus ngomong gini, gila lu. Ya. Bukan cewek-cewek gila-gila dengan saya, enggak. Tapi ngomong gila lu. Saya ingin, karena banyak yang tidak kenal saya di masa lalu, istri saya bisa cerita sebentar tentang saya ketika ketemu di SMA, ketika awal jumpa mata memandang pertama di atas truk ya saudara. Karena perjumpaan kami pertama di atas truk ketika ada Youth Larry D, ya, camp wilayah 7 ya, di Senggrong ya. Dia mewakili Mastrip CCA, Cerdas Cermat, saya mewakili Lodoyo ya. Di situ mata memandang pertama. Tapi bagaimana karakter saya ketika di SMA, coba sayangku bisa ceritakan supaya mereka tahu ya Pak Edi di SMA itu koyo apa wong ya. Ya, mari kita dengarkan kisah. Saya kenal Pak Edi ini di SMA ya. Waktu di truk itu saya enggak perhatian, enggak tahu saya. Itu waktu SMP kalau enggak salah ya. Tapi saya enggak ingat sama saya enggak tahu. Dan saya tahunya di SMA baru kenal Pak Edi ini orangnya diem. Enggak kayak sekarang. Sekarang kan cerewet banget. Dulu diem, sama teman-temannya juga diem, dan kebetulan saya juga diem. Jadi selama di SMA saya nggak pernah ngomong sama Pak Edi ini, diem-dieman, nggak pernah ngomong. Ya, apalagi. Jadi selama di SMA 3 tahun itu saya sekelas tapi enggak pernah ngomong Bapak Ibu ya. Dan yang lucunya itu ketika saya kerja tiba-tiba Pak Edi ini datang, itu sudah 7 tahun setelah lulus dari SMA. Saya juga enggak ngerti, saya tiba-tiba datang di kos saya, itu dari mana alamatnya saya juga enggak ngerti, tiba-tiba datang. Tapi sebelum dia datang itu, sebelumnya saya memang punya saya pernah punya pemikiran nggak akan nikah. Saya dulu punya pemikiran seperti itu karena saya lihat orang-orang yang nikah itu kok banyak yang cerai, terus saya lihat kok rumah tangga seperti itu, saya pernah punya kepikiran saya nggak akan nikah. Tapi kemudian orang tua saya ngomong kayak gini, kalau kamu hidup di barat nggak nikah itu wajar, tapi kamu hidup di Indonesia. Aduh, saya bingung, saya berdoa, Tuhan saya itu enggak pengen nikah, tapi kalau seandainya memang Tuhan izinkan saya untuk menikah, saya mau orang yang benar-benar cinta Tuhan, terus orang yang enggak bakal selingkuh. Saya doanya seperti itu. Kalau enggak ada orang yang seperti itu, lebih baik saya enggak nikah Tuhan. Saya doanya seperti itu, dan enggak tahu Tuhan, suatu hari saya itu mimpi saya seperti melihat wajah, dan di situ seperti ada suara di hati saya, jodohmu itu ini gitu. Terus saya bingung, saya lihat wajahnya itu pertama burem Bapak Ibu, pertama wajahnya itu enggak jelas, ini wajah siapa gitu. Terus lama-lama dekat saya, loh ini kok wajah teman saya di SMA itu. Saya ingatnya seperti itu, loh kok aneh, orang ini di mana aja saya enggak ngerti waktu itu. Itu saya enggak tahu. Itu sudah 7 tahun setelah saya lulus SMA ya, sudah setelah saya selesai kuliah, terus setelah saya kerja. Saya mimpi seperti itu, kok aneh Tuhan, saya mimpi ini saya sudah enggak ketemu 7 tahun, saya enggak tahu. Saya dulu rumahnya di mana aja saya enggak tahu, dulu taunya orang Lodoyo, tapi tempatnya di mana itu saya juga enggak tahu. Tapi saya enggak tahu, suatu hari mimpi seperti itu, terus Tuhan seperti ngomong, jadi itu jodohmu itu.
Tapi saya nggak percaya ya, saya pikir kok aneh. Tiba-tiba, wong orangnya aja saya nggak tahu di mana, kok tiba-tiba mimpi kayak gini. Terus saya perhatikan, saya anggap angin gitu loh. Kalau memang benar, terus saya berdoa lagi, kalau memang benar Tuhan itu jodoh saya, ya pasti orang itu nanti akan datang ke sini. Tapi nggak tahu caranya gimana, saya cuma berdoa seperti itu. Dan anehnya 1 bulan kemudian ini, tahu-tahu tuh ada surat nyasar di kos saya. Saya bingung loh, kok orang ini berarti benar ya, saya mimpi ini benar. Terus setelah itu dia datang, muncul, tak tanya tahu alamat saya dari mana. Ternyata adik saya yang kecil itu temennya, keponakannya dia. Terus dia tanya-tanya di situ, terus diberitahu alamat saya lah. Dari situ baru muncul lah. Saya cuman berdoa sama Tuhan, oh kalau memang benar ini jodoh saya ya sudah. Berarti Tuhan menghendaki saya menikah, itu aja yang saya pikirkan. Udah, dan nggak tahu sekarang ini saya heran setelah berjalannya waktu, yang dulunya diem itu kok jadi cerewet kayak gini, saya nggak tahu. ya silakan. Oke, izin sama Tuhan. Pesannya saya sampaikan begini Bapak Ibu. Background saya itu orang yang minder, orang yang kurang pergaulan. Bahkan ketika Tuhan gerakkan, ya tadi luar biasa ya. Tadi ada alasannya kedua yang belum disampaikan. Cari kalau Tuhan izinkan menikah, cari pria yang belum pernah pacaran ya. Ya memang saya belum pernah pacaran. Walaupun tadi digila-gilain oleh cewek tadi saudara. Ya, saya tidak berani mendekati cewek. Jadi 3 tahun itu saya pakai ilmu kebatinan, saudara. Tak batin tok, saudara. Sawani ngomong, minder pol. Saya siapa, dia siapa, saudara ya. Sampai kemudian dia bekerja, saya juga dia kuliah, saya bekerja. Tuhan belum gerakkan saya pacaran. Mungkin Tuhan tahu ya. Kamu pacarmu kuliah, kamu bekerja ya. Kamu biaya kuliah kan iman-iman gitu ya. Jadi Tuhan belum gerakkan ya. Kini sampai satu titik, enggak tahu. Saya yang kuper, saya yang enggak punya pengalaman, artinya benar-benar mengdiso. Tuhan berikan kekuatan untuk menulis sepucuk surat, saudara ya. Dan ini butuh pengorbanan, saudara. Dan singkat cerita, ketika berjalan waktu akhirnya menikah, yang saya saksikan begini. Ketika saya belajar mengikuti apa maunya Tuhan, saudara. Ternyata mudah-mudahan saya berdoa istri saya tidak sombong, saudara. Yang mengubah karakter saya, yang kuper, yang kurang pergaulan, tidak percaya diri. Selain itu memang Tuhan, tapi melalui pasangan, melalui istri saya. Itulah sebabnya ini juga menjadi alasan yang kuat di dalam kehidupan pernikahan. Ketika pasangan kita tempatkan di tempat yang pas, di posisi yang pas, itu yang menyebabkan kita memiliki kasih yang utuh, saudara. Saya pun belum juga berani katakan saya memiliki kasih yang 100% ya, tidak berani. Tetapi alasan-alasan yang kuat itulah yang membuat saya ini berani atau saya ini dimungkinkan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini. Termasuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi 2 hal yang Bapak Ibu, mari kita belajar malam hari ini. Apa alasan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan kita? Yang kedua, adakah kerelaan hati untuk mempraktekkan kasih itu dengan rela berkorban? Ketika 2 hal ini kita bisa temukan dan alami dalam hidup ini, maka kasih yang 100% ini, kasih yang utuh ini akan menjadi milik bagian kita. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan, kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kehidupan kami, Engkau melihat keluarga kami, Engkau melihat pernikahan kami. Ajari kami memahami maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Sehingga kami menemukan alasan yang kuat mengapa kami mengasihi Engkau. Mengapa kami harus mengasihi pasangan, mengasihi keluarga, mengasihi apa saja yang Kau percayakan dalam hidup ini Tuhan. Berikan kami hati yang rela untuk berkorban bagi Engkau, berkorban bagi pasangan, berkorban bagi keluarga. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami lalai, kami egois, kami hanya mementingkan diri sendiri. Kami hanya fokus apa yang kami dapat, tapi tidak pernah berpikir apa yang bisa kami beri, apa yang bisa kami lakukan. Tapi malam hari ini kami rindu Tuhan, kasih-Mu itu boleh nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu belum melimpah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kasih yang utuh kepadamu. Kasih yang utuh kepada pasangan kami, kasih yang utuh kepada keluarga kami, kasih yang utuh kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Apa yang sudah kita buat, beri untuk Tuhan. Mungkin kita merasa bangga dengan apa yang kita buat, tapi malam hari mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan pujian ini. Persembahan kita sebenarnya tidak berharga di hadapan Tuhan, tapi ketika kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki alasan yang kuat dan memiliki kerelaan hati untuk rela berkorban, maka sesungguhnya apa yang kita buat itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita kata pujian ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Hanya ini Tuhan
berterima kasih di hadirat-Mu Tuhan di malam hari ini. Kami keluarga-keluarga muda GPDI Theophilus, kami diberkati lewat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kami. Tuhan sudah terlebih dulu membuat segala sesuatu yang begitu nyata yang kami alami sampai hari ini. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu besar buat kami. Kami diingatkan lewat firman-Mu. Bagaimana kami harus mengasihi Engkau lebih lagi. Tidak hanya sekedar kami giat di dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi kami lupa dengan Sang Empunya kehidupan kami yang begitu mengasihi kami. Bawa kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi ya Tuhan Yesus mengasihi Engkau dari segala-galanya. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan kasih-Mu sangat terbukti dalam kehidupan kami semua. Kau rela memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami tiap hari, di tiap saat dalam perjalanan hidup kami, cinta kami semakin hari semakin bertambah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga Engkau Allah yang memampukan kami untuk semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Sehingga lewat keberadaan kami, nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Edi yang sudah melayani lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kehidupan dari Bapak Edi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan lewat kesaksian hidup. Dari keluarga ini kami melihat kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kami percaya itu semua karena cinta mereka kepada Tuhan yang tiada hentinya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga dari Bapak Edi, memberkati ya Tuhan Yesus setiap pelayanan, setiap usaha yang Tuhan percayakan, diberkati oleh Tuhan. Kami seluruh keluarga eklesia, kami tahu ketika kami menempatkan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami, kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu dan malam hari ini kami berterima kasih untuk firman-Mu. Bahkan sebentar kalau kami akan berpisah satu sama lain, kami tahu Tuhan firman-Mu sudah menguatkan kami dan kami percaya dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau Allah ada menyertai kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Makasih Tuhan, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Theophilus Blitar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengangkat kedua belah tangan kami. Pulang terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, sukacita yang melimpah dari Allah Roh Kudus terus menyertai perjalanan hidup kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, akhir ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya kembalikan